Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Sugiarto. Di video kali ini, saya mencoba menjelaskan VLAN attack dan cara mengatasinya. VLAN attack. Jenis VLAN attack. Jenis ancaman VLAN tertentu adalah VLAN hopping attack. Memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan VLAN hopping attack dasar, penyerang memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port switch. Penyerang jaringan mengkonfigurasi host untuk memasukkan saklar untuk menggunakan persinyalan 802.1q dan persinyalan Dynamic Trunking Protocol atau disingkat DTP milik Cisco keterang dengan saklar penghubung. Jika berhasil dan saklar membuat tautan terang dengan host, maka penyerang dapat mengakses semua VLAN pada saklar dan hop, yaitu mengirim dan menerima lalu lintas di semua VLAN. Serangan hopping VLAN dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut. Memasukkan pesan DTP dari host yang menyerang menyebabkan saklar memasuki mode trunking. Dari sini, penyerang dapat mengirim lalu lintas yang ditandai dengan VLAN target, dan saklar kemudian mengirim paket ke tujuan. Memperkenalkan saklar nakal dan mengaktifkan trunking. Penyerang kemudian dapat mengakses semua VLAN di saklar korban dari saklar jahat. Jenis lain dari VLAN hopping attack adalah VLAN double tagging attack. Serangan ini memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar saklar beroperasi. Kebanyakan saklar hanya melakukan satu tingkat de-encapsulasi 802.1q. Ini dapat memungkinkan penyerang dalam situasi tertentu untuk menanam tag 802.1q yang tersembunyi dalam bingkai. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802.1q asli. Karakteristik penting dari serangan hopping VLAN berenkapsulasi ganda adalah bahwa ia berfungsi bahkan jika port trunk dinonaktifkan, karena host biasanya mengirim bingkai pada segmen yang bukan link trunk. Serangan penandaan ganda mengikuti 3 langkah. Pada gambar di bawah, tepatnya di yang sebelah sini, penyerang mengirim bingkai 802.1q dengan tag ganda ke saklar. Ke header luar memiliki tag VLAN menyerang yang sama dengan VLAN asli dari port trunk. Untuk keperluan contoh ini, asumsi bahwa ini adalah VLAN 10, tag bagian dalam adalah korban VLAN dalam contoh ini VLAN 20. Kemudian pada gambar di atas yang ini, frame tiba di saklar pertama yang melihat tag 802.1q 4 byte pertama. Switch melihat bahwa frame ditujukan untuk VLAN 10 yang merupakan VLAN asli. Saklar meneruskan paket ke semua port VLAN 10 setelah menghapus tag VLAN 10 di port trunk. Tag VLAN 10 dihapus dan paket tidak diberi tag ulang karena merupakan bagian dari native VLAN. Pada titik ini, tag VLAN 20 masih utuh dan belum diperiksa oleh saklar pertama. Kemudian, pada gambar terakhir, tepatnya yang ini, di bawah kanan atau di kanan bawah ini, frame tiba di saklar kedua, tetapi tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk VLAN 10. Lalu VLAN asli tidak ditandai oleh saklar pengirim seperti ditentukan dalam spesifikasi 802.1q. Saklar kedua hanya melihat pada tag 802.1q bagian dalam yang dikirim penyerang dan melihat bahwa frame tersebut ditujukan untuk VLAN 20, VLAN target. Saklar kedua membanjirinya tergantung pada apakah ada entry table alamat MAC untuk host korban. Cara mengatasinya: untuk mengurangi VLAN hopping attack, menonaktifkan negosiasi DTP trunking otomatis pada port non-trunking dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka akses mode switchport. Aktifkan link trunk secara manual pada port trunking menggunakan perintah konfigurasi antarmuka trunk mode switchport.
Menonaktifkan negosiasi DTP trunking otomatis pada trunking menggunakan perintah konfigurasi antarmuka non-negosiasi switch port. Setel VLAN asli menjadi sesuatu selain VLAN 1 dan untuk disetel pada VLAN yang tidak digunakan menggunakan perintah mode konfigurasi antarmuka VLAN underscore number native switch port trunk. Nonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Mengurangi VLAN hopping attack di misalnya pada dalam konfigurasi yang ditunjukkan pada gambar yang kanan atas, port Fast Ethernet 0/1 hingga 016 adalah port akses dan oleh karena itu trunking dinonaktifkan dengan menjadikannya port akses secara eksplisit. Port Fast Ethernet 0/17 hingga 0/20 adalah port yang tidak digunakan dan dinonaktifkan serta ditetapkan ke VLAN yang tidak digunakan. Port Fast Ethernet 0/21 hingga 0/24 adalah tautan terang dan secara manual diaktifkan sebagai terang dengan DTP dinonaktifkan. VLAN asli juga diubah dari VLAN 1 default menjadi VLAN 999 yang tidak digunakan. Dan gunakan pemeriksa sinteks seperti pada gambar di samping yang ini untuk mengkonfigurasi tautan terang untuk mengurangi serangan VLAN. Oke, sekian dari penjelasan VLAN attack dan cara mengatasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dandi Sugiarto pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.